Shalom, selamat sore Ibu dan teman-teman. Ya, di saat sore hari ini saya akan membawa materi dengan tema penyelamatan Allah. Ya, dalam materi ini penyelamatan Allah merupakan inti dari pesan Alkitab yang menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia dari dosa, kematian yang kekal, dan berbagai kesulitan hidup melalui Yesus Kristus. Allah dalam kasih-Nya memberikan jalan untuk umat manusia memperoleh keselamatan, baik secara fisik maupun rohani. Berikut ada beberapa ayat Alkitab yang menghubungkan dengan tema penyelamatan Allah beserta penjelasannya. Ya, di sini ada beberapa ayat Alkitab terdapat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang pertama terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, dari ayat ini dari ajaran Kristen tentang penyelamatan Allah. Dalam kasih-Nya yang besar mengirimkan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Penyebab utama keselamatan adalah kasih Allah, dan satu-satunya syarat adalah iman kepada Yesus Kristus. Penyelamatan kasih Allah ini memberikan jaminan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Yang kedua terdapat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ayat ini menegaskan bahwa keselamatan Allah adalah anugerah dari Allah, bukan dari usaha manusia. Manusia tidak bisa memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri, tetapi itu adalah pemberian Allah yang memberikan melalui kasih karunia-Nya. Keselamatan datang melalui iman kepada Kristus dan bukan melalui perbuatan baik kita. Yang ketiga terdapat dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dengan mengorbankan Yesus untuk mati bagi manusia yang masih berdosa. Ini menunjukkan bahwa penyelamatan Allah tidak bergantung kepada kondisi moral kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak layak diselamat, menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada umat manusia. Ya, yang keempat terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain itu, dalam Dia atau Yesus, sebab di bawah kolong langit tidak ada yang nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa hanya melalui Yesus Kristus yang orang dapat diselamatkan. Tidak ada jalan lain menunjukkan keselamatan selain iman kepada Kristus. Ini menegaskan bahwa Allah memberikan satu-satunya cara untuk diselamatkan, yaitu melalui karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus di atas salib. Yang kelima terdapat Titus 3 ayat 4-5. Tetapi ketika penyelamatan dari Allah, juru selamat kita nyata, karena kasih-Nya yang besar, Ia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita, melainkan menurut rahmat-Nya oleh permandian kelahiran. Yang keenam 2 Timotius ayat 1-9. Ia menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi menurut maksud dan kasih karunia-Nya.
yang diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, ayat ini menegaskan bahwa panggilan Allah untuk menyelamatkan kita adalah berdasarkan kasih karunia-Nya, bukan perbuatan kita. Pernyataan kasih dan rencana penyelamatan Allah sudah ada sejak sebelum di dunia dijadikan. Allah dengan kasih-Nya yang memanggil umat manusia untuk diselamatkan melalui Kristus. Yang ketujuh, Matius 1 ayat 21, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamainya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat ini menunjukkan pada kelahiran Yesus adalah juru selamat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nama Yesus Yeshua. Menyelamatkan ini menegaskan bahwa keselamatan yang Allah jadikan terwujud dalam pribadi Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk mengampuni dosa dan memberikan hidup yang kekal. Yang ke-8 Yesaya 43 ayat 1 sampai 11. Yang ke-8 Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Iya. Dari penjelasan dari pernyataan ayat Alkitab dilihat tadi, dalam perjanjian lama sudah menyatakan bahwa dirinya sebagai satu-satunya juru selamat. Itu terdapat juga dalam Yesaya 43 ayat 11 menegaskan bahwa tidak ada penyelamatan selain Allah sendiri. Ini adalah peningkatan bahwa keselamatan berasal dari Tuhan dan di dalam Kristus adalah Kristus. Allah secara sempurna menyelesaikan rencana keselamatannya bagi umat manusia. Ya, dari ayat-ayat Alkitab yang baru saja tadi saya sampaikan, dari tema penyelamatan dalam Alkitab menunjukkan bahwa Allah adalah sumber dari segala keselamatan yang melalui kasih karunia-Nya yang memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Keselamatan ini bukan hasil usaha manusia, tetapi semata-mata pemberian Allah dan diterima dengan iman Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian yang kekal melalui pengorbanan Kristus. Dan itu adalah tanda kasih-Nya yang tidak bersyarat. Itu adalah materi yang diberikan saya hari ini. Sekian, terima kasih.